Salam Merdeka Belajar. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan, saya Veronica Endang Utami SE, guru SD dari Sekolah Maitreya Wira Batam, Kepulauan Riau. Dalam kesempatan ini, saya melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah memahami tentang topik Merdeka Belajar, kita diharapkan dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya dan menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul, yaitu modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, mari kita mulai modul yang pertama, yaitu memahami dan mengenali diri sebagai pendidik. Di sini, kita diminta untuk merefleksikan diri dan peran kita sebagai pendidik. Kemudian, memproyeksikan menjadi guru seperti apa di masa depan. Dalam proses ini, kita mempelajari 3 bagian, yaitu yang pertama, mengenali diri dan peran seperti apakah saya. Kedua, apa peran saya sebagai guru. Dan yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya. Baik, mari kita mulai dari mengenali diri dan peran seperti apa saya. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi, mengantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Bapak Ibu guru hebat, kita lihat yang kedua, yaitu apa peran saya sebagai guru. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Kita tentu sudah sangat memahami konsep ing ngarso sung tulodo, ing matio mangunkarso, tut wuri handayani. Guru yang maju memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan murid. Selanjutnya kita lihat modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Kita lihat ada 3 poin penting, yaitu yang pertama, mendidik menyeluruh, kedua, pendidikan selama 1 abad, dan yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu
untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Bapak Ibu, kita lihat modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 poin penting yang akan kita pelajari, yaitu kodrat murid dan asas trikon. Mari kita pelajari satu persatu. Pertama, bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan segala kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Tugas guru memastikan seluruh dimensi diri dalam kehidupan murid bisa dikenali, dikali, dan dikembangkan. Sedangkan asas trikon terdiri dari 1. Kontinuitas. Kontinuitas merupakan pengembangan yang harus dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. 2. Konvergen. Konvergen merupakan pengembangan yang mengambil dari berbagai sumber. Dan yang ketiga, konsentris. Konsentris merupakan pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Baik, Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya kita lihat modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Mari kita pelajari apa itu budi pekerti dan teori konvergensi. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti terdiri dari 2 kata, yaitu budi, yang merupakan ranah batin yang meliputi trisakti, cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti diartikan sebagai ranah lahir yang berwujud tenaga, sehingga budi pekerti diartikan sebagai hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Teori konsep konvergensi dimaksudkan sebagai transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara melatih keberanian berpendapat, mengasah perasaan dan perilaku, memunculkan kehendak atau olah karsa, dan pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Baik, selanjutnya yaitu modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Sudah bukan zamannya lagi guru mendikte murid, melainkan guru menjadi fasilitator atas kodrat alam dan zaman murid tersebut. Selanjutnya yaitu setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda, yakni disesuaikan dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Selanjutnya, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Menerapkan sistem among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso suntulodo ing matyo mangunkarso tut wuri handayani. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Terdapat 3 sentra pendidikan, yakni yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan pendidikan pertama untuk seorang anak. Keluarga merupakan tempat tumbuh sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama pada nilai-nilai agama, bersikap dan berperilaku budi pekerti, dan cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Kedua, yakni sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Ketiga adalah masyarakat. Pendidikan di lingkungan masyarakat sangatlah berpengaruh, yakni tentang bagaimana anak itu bergaul dan berteman, dan juga mengenal norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem among. Murid generasi native digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, demikian pemaparan aksi nyata topik Merdeka Belajar dari saya.
Saya mengharapkan umpan balik dari Bapak Ibu setelah mendengarkan pemaparan materi Merdeka Belajar, yaitu dengan mengisi link di Google Form. Bapak Ibu juga bisa mengisi dengan mengklik pada kolom deskripsi bagian bawah atau mengisi pada kolom komentar. Baik, salam Merdeka Belajar dan terima kasih.